sampai dengan hari ini saya tidak pernah berkonflik dengan beliau. Baik-baik saja. Bahkan pada saat saya sowan ibu untuk halal bihalal, Mbak Puan juga ada di sana dan kami sempat bercanda. Jadi ketika kemudian di medsos seperti itu saya sungguh-sungguh sangat kaget. Saya ini orang Jawa, kader partai yang diajari untuk mendem jeru mikul. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Ya, dari itu. Ya, kalau PD Perjuangan itu berpikir ke depan untuk rakyat dan untuk bangsa. Kita tidak pernah noleh ke belakang, apalagi mempersoalkan sebuah perjanjian yang sebenarnya seluruh komitmen politik itu ditujukan untuk pemenangan pemilu pada tahun 2009. Sehingga kami justru menjadi khawatir ketika ini kemudian disuarakan kembali. Karena untuk menjadi presiden di Republik ini yang diperlukan adalah dukungan rakyat, bukan dukungan sertifikat perjanjian itu sendiri. Yang perjanjian ya perjanjian. Atau kemudian diaku atau tidak, nah ini terserah kan. Tapi itu perjanjian ada di atas bermeterai. Itu kan tergantung pada yang membuat perjanjian. Saya belum pernah membaca ya sebenarnya satu persatu, tapi akhirnya kemarin saya harus bertanya. Itu perjanjian batu tulis itu apa isinya? Kalau tidak salah ada beberapa poin sebelum sampai kalimat yang katanya Pak Prabowo janji dukungan ya, kalau nggak salah. Saya bertanya saja, apakah kita begitu? Itu kan ada prasyaratnya katanya. Karena semuanya katanya saya nggak pernah bisa melihat. Konon ada sebuah perjanjian namanya Perjanjian Batu Tulis. Pada tahun 2009, Megawati dan Prabowo bersatu. Mereka menjadi pasangan Capres dan Cawapres yang itu berarti telah terjadi perkawinan antara PDIP dan Gerindra. Prabowo bersedia menjadi Cawapres dengan harapan pada 5 tahun setelahnya, yaitu 2014 Prabowo yang didukung menjadi presidennya. Tapi sayang seribu kaya, Megawati dan Prabowo gagal total. Tahun 2009, SBY kembali menduduki singgasana untuk yang kedua kalinya, dengan hasil suara yang meyakinkan. Saat itu, anak-anak yang sekarang disebut kelompok milenial belum ada, masih pada ingusan dan asik main PlayStation 2 atau 3. Dan akhirnya janji tetaplah janji yang harus ditepati, batu tulis menjadi saksi. Sebuah goresan sejarah yang tak mungkin dikhianati, kendati kalah Prabowo berbesar hati. Masih ada tahun 2014 di mana SBY sudah tidak mungkin maju lagi. Prabowo berpikir tahun 2014 adalah miliknya, apalagi Megawati sudah berjanji. Tapi siapa yang menyangka, tahun 2014 seseorang yang benar-benar tidak diperhitungkan tiba-tiba menjadi bintang. Kemilaunya memancar seantero Nusantara. Orangnya dipandang tidak menjanji sama sekali, kurus, kerempeng, dan terlahir dari rakyat pinggiran yang habiskan waktu masa kecilnya di Sungai Kalianyar. Orang yang awalnya oleh Prabowo dibawanya dari Solo dan setengah mati meyakinkan Megawati menjadi gubernur DKI, tiba-tiba dalam waktu yang relatif singkat menjelma menjadi pribadi yang mencuat ke permukaan, menebarkan aroma melati, menyelinap di banyak hati rakyat. Bak Satrio Piningit yang dikirimkan oleh Tuhan muncul di antara belantara tangan-tangan elit yang pongah dan serakah yang hendak memperkosa dan menjarah. Kembali, Megawati harus mengalami dilema untuk yang kesekian kali, antara maju untuk yang kesekian kali atau memberikan jalan pada Prabowo sesuai janji, ataukah mendengarkan jeritan hati rakyat Indonesia yang menginginkan Jokowi. Tarik ulur terjadi, internal partai PDIP bergejolak hebat. Tapi akar rumput menguat hanya kepada Jokowi yang hebat. Jika dia yang maju, sangat memungkinkan kalah lagi. Saat itu, elektabilitas terbilang kecil dan mungil. Terlebih putri mahkotanya si Puan Maharani yang mungkin masih dipandang belum matang, ingusan dan cabai-cabean untuk menjadi seorang presiden. Terlebih putri mahkotanya si Puan Maharani yang mungkin masih dipandang belum matang untuk menjadi seorang presiden. Tapi jika Prabowo yang diberikan mandat, bagaimana mungkin dia korbankan suara rakyat? Sedang ada petugas partainya yang nampak jauh lebih kuat. Singkat kata, dengan sistem komandonya dia memutuskan. Persis sebulan sebelum pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ditutup, maka diputuskanlah Jokowi yang maju melawan Prabowo yang kembali harus gigit jari atas janji yang telah disepakati. Genderang perang pun ditabuh. Dalang dengan berbagai karakternya mulai memainkan wayang. Emosi rakyat diaduk-aduk tanpa belas kasihan oleh para elit politik. Sumpah serapah adalah pemandangan yang nyaris tiap detik menyeruak di sosial media. Singkatnya, Prabowo pun kalah. Pertarungan belum berakhir.
Singkatnya, semakin gila saja hingga titik nadir. Rivalitas tanpa batas. Di tahun 2019, Prabowo lagi kembali terjungkal. Diwarnai ngambek yang tak berkesudahan saja rasanya. Tapi ketok palu menyatakan Jokowi tetap yang jadi juaranya. Lagi, Prabowo mengubur mimpi untuk yang kesekian kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Kini, di 2024 nanti Jokowi sudah tidak maju lagi. Harapan terbuka mimpi Prabowo yang terkubur dibongkar kembali. Lagi janji yang dihianati. Dia sudah berdarah-darah melawan Jokowi sampai 2 kali. Saatnya menuai dengan Puan Maharani yang dipandang sudah cukup matang dijadikan pasangan. Apakah mimpi Prabowo tersebut akan terwujud? Apakah Megawati akhirnya mengalah? Tak tega mendengar rengekan anaknya yang nampak ngumpet duduk di singgasana istana meski hanya jadi nomor 2. Lalu apakah partai besar dengan suara terbanyak nomor 1 yang telah mengorbankan segenap harta, jiwa dan raga harus merelakan jadi bumper saja? Oh, betapa kiranya jutaan kader dan simpatisan militan yang menangis diam-diam jika tangisan mereka disatukan serupa telaga. Sedang di luar sana sedang terjadi gejolak. Ada kadernya yang juga diinginkan konstituen dengan basis militan dan suara mengambang berlabuh kepadanya justru yang akan dikorbankan. Kader yang dia pungut dan didik seolah anak kandung sendiri dan diharapkan menjadi penerus cita-cita partai yang sudah dibesarkannya kalau Orde Baru mantan besan Prabowo terus memburu. Dan kader PDIP itu bernama Ganjar Pranowo, bintang yang mulai bersinar lahir dari rahim penderitaan seperti halnya Jokowi. Ganjar yang memiliki arti hadiah dari Tuhan. Akankah Ganjar benar-benar ganjaran atau hadiah dari Tuhan untuk rakyat Indonesia? Muncul sebagai satrio yang kembali mencegah tangan-tangan jahat yang mencoba mengoyak bumi pertiwi. Ataukah kali ini Megawati sudah tak kuasai lagi memandang buah hatinya yang memohon seperti kalapuan kecil meminta manisnya gula-gula dengan air mata terurai basah pipi. Ingat akan sejarah, siklus kembali bisa terjadi. Dan karma itu nyata adanya. Bisa saja sejarah terulang jika Tuhan berkehendak. Dulu, Anies Baswedan menang dengan agama sebagai kendaraan lapis baja menuju perang di DKI. Dan Prabowo kala itu turut menjadi salah satu pembuka kunci atas apa yang terjadi. Dan kini, Anies tumbuh menjadi salah satu capres yang diidolakan oleh pemuja agama kembali. Atau Megawati akan memberikan kepada kader yang diinginkan rakyat Indonesia yang dipandang lebih sepadan dengan faktor kemenangan lebih besar, perpaduan nasionalis, religius, dan milenial, dan memungkinkan Indonesia jauh lebih bercahaya di masa depan. Sehingga saat kelak jika Tuhan memanggilnya pulang, meninggalkan sebuah sejarah yang teramat manis, yang dapat kita ceritakan ke anak cucu nanti atas legitimasi cantik sentuhan kasih seorang ibu bernama Megawati Soekarno Putri. Tentang sebuah perjalanan negeri yang indah, Gemah Ripah Loh Cinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo. Membicarakan pemilihan presiden di 2024 itu seperti halaman kosong. Kita bebas menuangkan ide, gagasan dalam tulisan. Ada saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Masyarakat sudah mulai diperlihatkan slide-slide presentasi yang dibawakan oleh para elit politik, yang kalau bicara suka berapi-api, mana titik, mana koma, tak jelas tanda bacanya. Sementara, pengamat politik dengan segala label dan kapasitasnya serta pengamat dadakan kelas angkringan menambah suasana menjadi hiruk-pikuk, ruwet dan bulat tapi asik. Seakan pendapat mereka lah yang pantas untuk didengar dan dipakai sebagai acuan. Sedang masyarakat awam hanya menjadi penontonnya, duduk manis bagi yang suka dan pindah channel bagi yang tidak. Memilih drama Korea atau sinetron ala Indonesia yang tak kalah serunya, mengaduk-aduk rasa dan menjual air mata. Intinya drama demi drama akan dipertontonkan di atas panggung sampai klimaksnya nanti. Setelah sekian jam pencoblosan selesai, lalu kita pamer jari kelingking dengan noda tinta ke akun sosial media. Ketegangan pun dimulai bagikan seorang ayah yang sedang menunggui kelahiran anaknya di teras dukun bayi yang sudah menua, resah dan gelisah sembari melangitkan doa-doa mohon diijabah. Sampai pada akhirnya terdengar tangis si jabang bayi yang pecah membelah sunyinya malam di teras rumah. Lega, tapi masih dihantui sedikit ketegangan yang belum tuntas. Bagaimana nasib ibunya? Nah, tak ubahnya perhelatan pemilihan presiden. Setelah usai urusan coblos-mencoblos ditunaikan, kemudian waktunya memelototi berbagai lembaga survei dengan hasil quick count yang merangkak naik secara perlahan. Kita seperti tak sabar, seolah waktu melambat, slow motion saja rasanya. Apalagi jika Anda menjagokan salah satu tokoh yang diidolakan atau bagian dari tim suksesnya. Merasa sudah sekian masa berjuang, rasanya ingin segera menyudahinya saja dan menginginkan para lembaga survei itu lekas menampilkan hasil sampel yang telah mereka racik sebelumnya. Konon, perhelatan di tahun 2024 nanti akan lebih menegangkan dibanding tahun periode sebelumnya. Prabowo Subianto dan Joko Widodo sudah tak lagi berhadapan-hadapan dalam satu arena. Pertarungan keduanya sudah usai.
dengan Jokowi sebagai kampiunnya, menjukalkan Prabowo untuk yang kedua kalinya. Bahkan kini mereka berdua duduk di dalam kapal yang sama, Jokowi sebagai nakoda, sedang Prabowo jadi ABK. Terima saja, persetan dengan pendukungnya yang sangat terkenal militan dan brutal. Pikirnya, daripada habis waktu hanya menggerutu dan cuma mengurus kuda-kuda, lebih baik jadi menteri lebih mulia, panggung terjaga.